Bogor. Mau mudik tak Pak De? Mudik. Iya, dulu tiap hari itu saya naik kereta dari sini tuh. Dari sini Jakarta itu, karena dulu rumahnya di Jakarta itu tuh. Dari Tanah Abang terus ke sini bolak-balik tiap hari itu. Dan sering terlambat masuk kantor dulu waktu jadi PNS. Karena yang ngatur waktu tuh bukannya kita tapi PJKA. Terus hari ini kita mau ngobrol-ngobrol Pak De, kita ngobrol Iya, aja ya. iya, ngobrol biasa saja. Ngobrol tentang Hepatitis. hepatitis. Aku mau tak share sebentar. Bentar. Iya, tentang hepatitis. Mungkin awal-awal kita coba ngomong untuk pembukaan awalnya aja bahwa belakangan kan ada banyak sekali kasus hepatitis. Dan ini menarik karena ini menyerang di anak-anak mulai umur dari berapa? 5 bulan, 6 bulan sampai atau berapa? 11 bulan sampai 5 tahun. Di Anak-anak di situ. Nah, di Skotlandia awalnya di Skotlandia, terus nyebar ke Inggris, kemudian ke di situ ada data. Prancis, ke Rumania, dan ini masih muter-muter saja datanya. Enggak Anyway, di keluarin aja. itu. Nah, buat saya ini kasus menarik karena hepatitis akut itu menarik. Kenapa? Karena kalau ada kata akut di situ berarti tidak mungkin itu karena respon fisiologis dalam waktu lama. Oke? Biasanya dalam bentuk akut, penyakit yang tadinya tidak ada apa-apa kemudian tiba-tiba dia jadi terkena dalam waktu cepat, itu kan akut. Penyebabnya cuma dua. Kalau bukan virus, satu lagi karena keracunan, toksin, entah apa gitu loh. Dan menarik sekali mengenai kasus hepatitis karena kemarin kebetulan saya buat rangkuman. Jadi waktu bikin buku, ini nanti ada di bukunya juga semuanya. Oke. Saya buat rangkuman tentang sebagian besar penyakit yang ada di manusia kemudian diakibatkan oleh virus apa saja. Saya akan coba mengulas satu persatu di sini, oke? Di sini ada virus hepatitis, saya cari dulu di sini. Ini ada hepatitis C, B, E, hepatitis A, oke? Virus hepatitis A itu disebabkan oleh Picornaviridae. Picornaviridae loh ya. Picornavirus. Kemudian virus hepatitis B disebabkan oleh hepatnavirus. Hepatitis tipe C oleh flavivirus. Hepatitis tipe E oleh HP virus, HP viridae. Nah ini hepatitis yang umum terjadi. Itu umum terjadi buat manusia. Itu soalnya kan ada surat edaran dari Kemenkes juga yang Germas itu bahwa sekarang mulai kewaspadaan terhadap beberapa kasus hepatitis yang ada di beberapa daerah, Pak De. Iya, disebutkan di situ karena penyebabnya unknown, tidak diketahui akibat adenovirus. Tak kasih tahu sejak awal adenovirus normal, adenovirus manusia normal, itu dia tidak bisa menyerang hati. Adenovirus itu menyerang ke organ reproduksi dan juga ke saluran nafas atas. Jadi yang paling sering tuh ya serak-serak, agak batuk, demam, pusing, mual, ya kayak gitu. Tapi dia sangat jarang atau mungkin nggak ada adenovirus manusia loh. Yang bikin hepatitis akut. Iya, tidak membuat hepatitis akut. Pertanyaannya, adenovirus tipe apa yang bisa membuat hepatitis akut? Jawabannya bukan adenovirus manusia. Terus apa? Adenovirus mutan. Adenovirus mutan dari mana? Mungkin mutan simpanse. Karena kita tahu namanya CADOX toh, simpanse adenovirus. OX-nya itu dari mana ya? Saya nggak berani ngomong OX-nya dari mana. Ox-nya mungkin dianggap dari banteng aja. Sapi itu ox, ya kan? Kan ada CADOX, chimpanzee adenovirus. Nah itu kan mutan. Coba dicari datanya itu. CADOX sama 41F itu keluarnya nantinya sama. Kita udah tahu itu sejak dari dulu. Dan ada satu data yang menarik, oke? Saya punya data yang bagus sekali di sini. Ini dari
Ini paper loh ya, dari Elsevier loh. Terlalu dekat. Ini. Kelihatan enggak? Dekat. Kelihatan. Ini Akut paper- liver failure. Bacain aja. paper resmi dari Elsevier. Ini respiratory medicine case reports. Dan ini ada lambangnya kayak gini. Loh, itu jurnal yang sangat bergengsi di seluruh dunia. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Elsevier ya? Iyalah. Itu kalau bisa masuk sampai ke situ udah jadi pendekar itu levelnya. Di situ Nah, dikatakan apa, Pak? Judulnya adalah Acute Liver Failure After Vaccination Against COVID-19, a Case Report and Review Literature. Ya. Jadi ada kegagalan sistem hati akut setelah divaksin pakai vaksin COVID. Ya kan? Ini adalah kasus, laporan kasus dan juga literatur review. Itu yang di situ disebut enggak vaksin apa? Kan vaksin Disebut COVID di sini. disebut. Tak bacakan abstraknya pakai bahasa Indonesia ya. Ya. Ya kan? Di Inggrisnya dulu baru bahasa Indonesia. Ini langsung case presentation aja. We Ya, report a case of hepatic artery occlusion after the first dose of vaccination. Kami melaporkan adanya kasus terhadap sumbatan dari arteri hepatis setelah dosis pertama vaksinasi. Oke? By ChAdOx in COVID-19. Oleh ChAdOx di dalam vaksin COVID-19. The patient was a healthcare worker, age 34 year old. Pasiennya ini pekerja kesehatan, nakes sehat. Nakes sehat. Umurnya 34 tahun. Hati-hati para nakes. Past medical history was unremarkable, ya kan? Medical history-nya, sejarah kesehatannya was unremarkable. Bagus sekali. Unremarkable tuh bagus sekali. Had not used heparin, tidak pernah pakai heparin. Nggak pernah pakai pengencer darah nih orang. Nakes sehat 34 tahun. 34. Hati-hati nakes yang umurnya 34. Over the next couple of days after vaccination, setelah beberapa hari dia mendapat vaksinasi, okay, he reported headache, nausea, and dizziness, as well as abdominal pain. Dia melaporkan adanya pusing, sakit kepala, terus dizziness ki apa ya? Munyar-munyar, ya toh? Sama sakit perut, abdominal pain. His general status and laboratory studies deteriorate quickly. Ya kan? Status kondisi umumnya setelah tadi ada gejalanya itu langsung turun dengan cepat. By increasing liver enzymes and severe coagulopathy. Dengan meningkatnya adanya enzim liver dan juga koagulopati. Koagulopati itu untuk penggumpalan. Penjendalan darah. Ingat, yang mampu membuat hemaglutinasi, aglutinasi darah itu apa? 3 virus, paramyxovirus, orthomyxovirus, dan adenovirus, ya kan? Nah, oke, kita berlanjut lagi. Clinically he had presented acute hepatic failure. Secara klinis dia memperlihatkan adanya kegagalan hati akut. Oke. Acute hepatic failure. Ini tulisannya di sini, saya enggak bilang udah ngarang-ngarang. Oke. Kita cuma bedah jurnal ya, bedah He had been received blood products. Dia sudah mendapat donor darah. Terus prednisolon. Juga sudah dikasih prednisolon along with broad antibiotics without benefit. Jadi bersama-sama dengan antibiotik tanpa hasil. Jadi ini udah sakit tadi, dia udah dikasih donor darah, sudah dikasih prednisolon, dikasih antibiotik, tapi tidak bermanfaat sehingga dia tetap sakit. He died on the 6th day. Ini tulisannya. Dia mati di hari ke-6. Umur 34, sehat, tiba-tiba meninggal. Divaksin beberapa hari kemudian dia pusing-pusing, dicek semuanya, oh dia gagal punya kegagalan hati akut. Sudah dikasih prednisolon, sudah dikasih antibiotik, sudah dikasih apa aja tadi? Satu lagi donor darah, tidak bisa mengatasi dan dia meninggal di hari ke-6 setelah dia masuk ke dalam. Nakes 34 tahun. Dari Inggris.
Oke. Ini aku nek tak rubah arahnya dari sini gimana Pak De? Wajahmu gelap. Oke. Jadi Geser sini ya. ya, saya tak lanjutkan lagi di sini. Gini lebih cedoh. Delete on 6th day. Sudah selesai, cuma itu saja. Jadi ini case reportnya memang ada dan ini tertulis loh. Ini tertulis jelas di sini dan ini masuk ke jurnal dan bukan jurnal ecek-ecek ya, seperti itu. Kita sudah lama memperkirakan akan adanya kejadian seperti itu, tapi kemudian ya mungkin karena promonya kencang sekali gitu kan. Akhirnya ya kita bisa melihat dari awal kasus adenovirus saja, ya dari negara-negara yang mendapat itu. Mendapat vaksin berbasis adenovirus. Mendapat vaksin berbasis adenovirus mutan. Makanya dia bilang of unknown origin, yang asalnya kagak jelas. Kenapa? Karena kalau adenovirus dari manusia, dia tidak membuat kerusakan akut di hati. Adenovirus manusia dia adanya di saluran pernapasan sama di reproduksi nyerangnya. Tapi adenovirus mutan itu mungkin yang harus dipelajari. Pertanyaannya sekarang, kapan Indonesia mau nyusul? Ya ini kan sudah waspadaan beberapa kasus yang tadi di Ya. itu. Terus apa yang akan dilakukan? Nah, itu kira-kira kalau misalnya memang ada adenovirus mutan, apa yang bisa kita lakukan, Pak De? Adenovirus yang Yang bisa mutan itu kita berarti lakukan- bisa replikasi nggak tuh? Kepada orang-orang yang Kalau sakit itu. kalau misalnya dia tidak bisa replikasi, tidak mungkin dia jadi akut. Oke? Ya. Kenapa dia bisa jadi akut? Karena dia replikasi. Berarti apa? Berarti dia akan menempel ke reseptor yang ada di hati dan juga merusak hati dalam waktu cepat. Kalau misalnya replikasi, apakah bisa shedding ke lingkungan? Ya, ingat kasus kelinci. Nah, Kita ada kelinci, kita suntik pakai vaksinnya, kemudian ada satu kelinci lagi yang tidak kita suntik. Dan dia nular di situ. Berarti apa? Ada shedding. Dan kita melihat sendiri, hatinya memang hancur. Sel-sel hepatositnya rusak di situ. Berbarengan dengan penggumpalan darah yang ada di paru-paru. 21 Mei 2021. waktu awal-awal vaksin masuk ya. Kita nemukan itu. 21 Mei 2021. Itu. Kita nyampaikan. Ya kan? Tapi mosok Makanya kita kan mosok sana itu kan wah bule, nggak mungkin. Gelarmu apa? Ya sudah. Mau diapakan? Sekarang ya kita semua akan menerima dampaknya. Saya tidak, saya nggak divaksin itu kok. tapi kan bisa kena shedding dari orang-orang yang sakit. Ya makanya saya nggak deket-deket sama orang yang sakit, apalagi yang habis divaksin. Apalagi yang sakitnya karena vaksin. Karena sakit akibat COVID itu masih lebih aman dibandingkan sakit kena vaksin. Virus COVID bisa diatasi. Saya paham originnya. Saya paham originnya bahwa oh dia memang bisa diatasi, tidak masalah. Adenovirus, ChAdOx, tak kasih tahu. Adenovirus itu virus yang tidak beramplop. Perbandingannya dengan COVID seperti balon dengan batu. Replikasinya lama, ya tahu, merusaknya banyak. Makanya bahkan di hewan tidak ada perusahaan vaksin yang waras yang mau bikin ngasih adenovirus live buat hewan. Semuanya kill. Terus kenapa di manusia diberikan malah yang mutan pula? Mungkin karena Dan nggak cuma satu perusahaan loh Pak, kan ada Johnson Johnson, ada ya nggak tahu, AstraZeneca, Saya ada nggak Sputnik paham. 5, ada CanSino. nggak paham. Saya nggak paham apa maksud mereka, tapi saya paham apa yang terjadi dan saya nggak mau ngikut mereka. Gitu. Ini satelitnya mau jatuh, jadi belum. Enggak mau buka, Oh iya, mazan. dihapusi gitu. Oke, jadi ya berhati-hati saja. Kita sudah memasuki tahap awal dari Hepatitis, wabah hepatitis. akut akibat adenovirus mutan, ya kan? Kalian bisa bilang, oh enggak, itu enggak ada hubungannya sama vaksin, itu karena virus mutasi dia bla 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 bla. Lihat saja, ditunggu saja yang sudah divaksin, hasilnya seperti apa. Cepat-cepat dicek itu fungsi hatinya tuh, SGOT, SGPT segala macam. Cek saja.
Bandingkan sama sebelumnya. Tapi kan Nanti gini sampean Pak akan De, tahu. di pemeriksaan PT SGOT, sepemahaman aku loh Pak De, kerusakan hati hanya akan terdeteksi setelah 75% rusak Pak De. Jadi kalau seandainya masih 50% rusak hepatositnya, itu masih belum kedeteksi, masih kedeteksi normal. Ya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, biasa aja. Jadi nanti kalau udah parah baru kedeteksi gitu. Iya, ya enggak apa-apa. Nanti kan kayak tadi itu, tahu hari ke-6 tuh. Nah, Nakes sehat 34 tahun. terus kalau misalnya udah terjadi obatnya apa Pak De? Saya nggak tahu ya, kita berdoa bersama-sama. Saya berdoa dari dulu supaya nggak disuntikan itu, tetap disuntikan ya sudah. Sekarang kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa dapat ilham cari obatnya. Pantengin aja FB-nya. Siapa tahu nanti kita dapat ilham. Atau siapa tahu tidak. Tapi yang sapu jagat itu kan bisa. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau yang sudah terlanjur divaksin ya kita berdoa bersama-sama. Dilihat saja nanti secara berkala sebulan iya. Iya. Kita Kita berdoa bersama-sama. Ngomong bulan puasa. Ya. Masih berapa hari Mumpung puasa? Bulan puasa Lebaran kapan sih? Senin apa Selasa toh? Masih ada waktu untuk berdoa. Itu. Oke, jadi ya sudah kita berdoa bersama-sama dan cobalah kalau ada waktu sedikit belajar. Karena nanti kalau kita bisa belajar, kita paham, itu yang menyelamatkan kita. Bukan endorser obat sama vaksin. Mereka akan nyuruh vaksin. Mereka akan nyuruh, mereka akan maksa dan tidak ada yang peduli sama kalau sekali misalnya pada saat sakit nanti pada ngeles. saat ada yang sakit, pada saat ada yang mati, nggak ada satupun dari mereka yang peduli. Ngeles bukan karena itu gitu. Iya. Gitu. Yuk berdoa bersama-sama mumpung masih bulan Yuk Ramadan. berdoa bersama-sama biar ada Semoga- yang undang buka bersama juga nih Pak De. Iya, saya ada di Bogor nih, nggak ada. Terima kasih ini loh suasana Oke. Bogor masih asik. Iya, ternyata asik Tak juga. sektor ya. Ini sekarang dibuka untuk umum soalnya. Iya. Dulu ini tutup loh. Di masjid. Dulu ini apa buat dagang baju sini Iya, banyak dagang. banget itu. Oh, ini enggak Taman Topi? Ya ini taman topi, tapi topi ini Oh. dilangi kabeh itu loh. Oh, Topinya dilangin semua. bukan. Iki Beda. taman topi kowe ngeyel wae. Iki lho, kuwi lho, ngarepe kantor polisi kuwi lho. Oh, tuh. Iki lho topine dilangi. Tuh, ini stasiun Bogor. Pak De mau mudik kemana sih? Ya, saya mudik ke Citayam. Iya, sudah. Terima kasih ya, tetap Yuk, ikut. makasih. Mohon maaf kalau Facebooknya tidak aktif karena di-ban semua. Ya. Facebooknya Pekokor hampir semua ke-ban. Saya sebulan, Dokter Sidi malah sebulan berapa 30 akun hari. juga berapa dua. Jadi kita aktifnya kalau nggak di YouTube ini di YouTube Nanikku Channel atau udah itu aja sama di TikTok. Kalau Oh. yang live di YouTube Pak De Indro atau di YouTube Nanikku Channel karena yang di YouTube Pak De Indro juga sering ke-ban. Itu Wes makanya pokoknya saya sama-sama berdoa. Wes gitu aja toh, gampang gitu. Nah, jadi Wes. kalau misalnya nggak ada di sini, nanik kowe, nani K-nya double terus OE. Jadi nanik kowe channel. Banyak yang kena banned Bude FB-nya. Iyo semuanya. Iya. Karena banyak yang tidak siap dengan kenyataan dan kejujuran. Yang dimaksud vaksin yang mana? Kan banyak vaksinnya. Kan tadi disimak enggak? Vaksin yang berbasis Yang dimaksud vaksin adenovirus. rabies, Mas. Yang berbasis adenovirus. Vaksin yang berbasis virus rabies. Buat Gitu loh. grup Telegram Pak De sudah bikin, kami udah ada grup Telegram Pekokers gitu. Jadi nanti kalau iya udah berapa ratus anggota juga yang di situ dan semua akun Facebooknya pada di-ban. Terima kasih ya. Ya. Nah, Terima kasih. Dadah. selamat menjelang Lebaran.